Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro Cesis, saat ini saya diminta untuk nge-review kopi Palasari, itu umumnya dan khususnya kedai kopi Palasari. Tapi sebelumnya, saat ini kita berdoa dulu untuk kalian semua, pun juga untuk kami. Jadi intinya untuk kita lah. Saat ini dengan adanya COVID-19 itu di seluruh dunia, itu berdampak kepada ekonomi, kepada berbagai sendi-sendi kehidupan lah, sampai dari mulai tingkatan negara sampai rumah tangga. Banyak sekarang permasalahan. Jadi Kang Bro Cesis, jangan merasa Anda itu hanya Anda yang menderita. Enggak, sebetulnya hampir semua. Dari mulai saya sendiri dengan keluarga, lalu saudara saya, lalu saudara istri saya, banyak sekali masalah apabila kita mau melihat di luar rumah dan mereka semua jujur-jujuran, masalah semuanya. Nah, jadi biar aja masalah dengan masalah. Coba saat ini kita berdoa dulu. Semoga kita semua selalu sehat, selamat, sejahtera, bahagia, dimudahkan rizkinya oleh Tuhan. Nah, jadi saat ini kita harus banyak berdoa dan bersabar gitu. Jadi permasalahan-permasalahan, percayalah, akan semakin lebih ringan kita hadapinya. Baik Kang Bro Cesis, ya saat ini saya terutama diminta oleh teman-teman untuk mereview atau mengulas kedai kopi Palasari. Kedai kopi Palasari menurut saya sangat menarik dalam berbagai hal. Ada tempatnya menyenangkan, kopinya enak, dan penting untuk kita angkat. Karena kopi Palasari itu sebetulnya juara nasional ya, dalam hal mengolahnya. Artinya dalam hasil biji kopinya atau serbuk kopinya yang siap seduh itu banyak variannya.
dari pengelolaannya, mengolahnya bagus. Ada varian-varian rasa, saya sendiri nggak tahu varian rasanya apa saja. Yang saya ingat tuh ada varian rasa wine, ada honey, madu, atau ada yang original juga. Nah, itu kopi arabikanya. Kalau kopi robustanya itu nggak bisa di apa-apain, udah aja originalnya aja, itu original robustanya. Kenapa tidak bisa, saya juga belum begitu jelas dari para pengolah kopi di Palasari. Mereka juara nasional dalam hal mengolah kopi, pasti dari hal penanamannya juga pasti bagus. Jadi dari awal sampai akhir itu mereka memanage dengan baik. Nah, pengelolanya di sana banyak, dari mulai pucuk pimpinan yang punya kebunnya, yang pengelola membibitkannya, dan sampai yang metiknya, semuanya baik, termanage dengan baik. Nah, lalu jenis kopinya sih sebetulnya hanya dua, Arabica dan Robusta, tetapi itu variannya banyak, lalu menghidangkannya juga variannya banyak. Ada varian mochaccino, cappuccino, lalu ada V60, ada apalagi banyak sekali tuh. Mungkin Kang Brocesis bisa datang sendiri ke sana. Jadi pilihannya ada yang dingin, ada yang panas. Nah, Kesannya gitu, warna hijau gitu ya. Itu siap di roasting. Kalau gini disebutnya apa? Green bean. Green bean. Bukan. Mentah. Jadi di roasting, kalau bahasa awamnya dimasak gitu. Dimakan. Berapa lama ini, Kak? 15 menit. 15 menitan. kami, terutama saya, merasakan sensasi dan rasa kopinya itu luar biasa enak. Kenapa? Mungkin karena didukung dengan view yang bagus ya, dengan pemandangan-pemandangan yang bagus, udaranya sejuk. Pada waktu kami datang tidak panas, juga tidak dingin. Jadi sejuk, enak lah untuk dinikmati. Jadi rasa dan sensasi kopinya terasa menyenangkan. Dan terutama itu karena kopinya itu kopi organik. Nah, organik karena dalam penanaman dan pengolahannya, terutama penanaman, itu tidak memakai pupuk sintetis, tidak memakai pestisida, dan tidak memakai herbisida atau untuk rumput ya, rumput-rumput atau gulma-gulma itu enggak
nggak pakai herbisida, tetapi disiangi begitu aja. Lalu pupuknya jelas pupuk organik dari pupuk kandang dari kambing, sapi, nah itu semuanya organik. Jadi mereka dapat sertifikat 2, Kang Bro Cesis. Ada yang dari dalam negeri, ya, ada yang dari Thailand. Mereka dapat yang saya lihat nih, saya nggak tahu. Ini yang saya lihat aja. Itu ada 2 penghargaan produk organik. Jadi dari dalam negeri dan dari Thailand. Kalau penghargaan-penghargaan, wah banyak. Saya susah untuk nyebutinnya, lebih baik Kang Bro Cesis lihat sendiri di sana, karena di kedainya itu juga ada leit kopi. Nah, jadi apa ya, mungkin gudang kopi lah gitu kurang lebihnya. Nah, Kang Bro dan Cesis, sambil menunggu waktu untuk bertemu dengan Abah Suherman selaku pemilik kedai kopi Palasari, kami mencoba untuk melihat-lihat daerah sekitar kedai. Susul-susul aja. Oi. Ke atasin, Pak. Ke atasin. Oh iya. Di situ. Oh iya.
Nah, Kang Bro, Sarang Sesis, ternyata kopi yang kita nikmatin tadi bersumber dari perkebunan kopi ini, Bro. Kayak gini kebunnya, Bro. Perkebunannya cukup luas. Selain pohon kopi, di sekitarnya juga kami menjumpai pohon pinus dan pohon nira atau aren. Tadi ngedadak cus gitu. Enggak sih, sedikit-sedikit, Pak. Untuk pohon pinusnya itu, Bro, para petani sekitar memanfaatkan getahnya untuk kebutuhan industri. Sedangkan untuk pohon nira atau aren, selain dimanfaatkan untuk pembuatan gula aren, bahan lainnya seperti daun tuanya juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan atap rumah tradisional. Ya, contohnya kayak saung gitulah, Bro. Ya. Oh ya, juga bisa dibuat sapu lidi, produksi bahan ijuk, bahkan daun mudanya sering dipergunakan untuk paper rokok yang suka ngelinting tuh. Juga bisa tuh, recommended pokoknya. Pas amangna deh santan. Pas musim hujan kan serawan-awan. Saurna kapungkurna aya makam di luhur tehnya. Ayeuna teh kan. Daraos anu luhur tadi bersihan ya. Untuk apa mah ya kan balik deui. Anetnya, anetnya. Yuk. Ada berapa makom? 3. Ada 4 ya. Ya, Ya. Nah guys, usai melihat-lihat keadaan sekitar, akhirnya kami dapat bertemu dan berbincang-bincang dengan Abah Suherman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abah nama Suherman. Ya, Suherman Kopi. Jadi supaya tidak tukar sama pejabat sana. Suherman Kopi itu ada di gunung pasti. Suherman Kopi, bukan ngurus kopi.
Jadi ini desa Giri Mekar, ini kan jauh ya dari Kalimantan. Iya. Nah, ini desanya Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Abah dilahirkan di sini. Kalau ngomong kopi, Abah itu sekolah dari SD-nya udah bekal jajan itu dari kopi. Kan cuma dulu mah nggak ada mesin, ya manual. Kopi itu satu macam dulu mah, robusta, ya. Robusta itu Belanda itu besar-besaran di robusta. Menurut berita dari orang tua dulu, di Belanda itu bisa bikin bendungan segram itu dari rempah Indonesia, khususnya kopi. Nah, selama 360 tahun itu kopi dan teh itu dia yang menguasai. Selesai Belanda itu perang sama Jepang, ya habis kopinya dibakar, dibongkar, dipakai kayu bakar lokomotif dan ke bawah ke sana. Ya. Nah, jadi kopi itu dibongkar mengerahkan masyarakat supaya digali aja si kopi itu. Oh, di mana-mana gunung minum pohon kopi semua. Nah, dibongkar sampai arakannya dibawa sana ke kereta api, dibawa ke negara, bikin bikin arang kopi, dibikin kayu bakar untuk lokomotif. Ya habis. Sebagian Abah lahir, ya kopi itu masih ada robusta yang daunnya tuh lebar-lebar itu. Kalau ini Arabica nih. Arabica ini ya 30 tahun lah merdeka, ada ini. Ya, ada ini. Kalau diceritakan dari awalnya terlalu panjang, ini global kopi aja ya. Penting mah 30 tahun ada kopi Arabica. Kalau robusta nggak bisa diproses apa-apa, satu jenis aja pahit, dibikin natural, wine, honey, peluas nggak bisa, bukan rasanya gitu aja. Bandel si robusta mah nggak mau pindah rasa. Kalau ini ya yang Arabica bisa diproses, bikin natural, warna gitu. Kalau yang biasa mah kan, kalau proses biasa mah kan murah kopi. Tapi yang jadi mahal di prosesnya. Ya secara kopi berjalan aja. Nah, terus ada kopi ini Arabica berjalan sampai sekarang. Abah dari kecil. Maka benihnya di sini ada yang 40 tahun. Udah pohonnya gede. Pakai benih. Itu ya. Cuma sekarang keluar kopi beberapa macam kopi, ada yang Cigaruntang, Kate, Ateng, Bor-bor kayak gitulah. Keluar dari akademis, dari IPB, ngeluarin dari Unpa, dari mana lah gitu. Dia bikin barangkali disilang kopi namanya ini. Tapi Abah yang lola yang kopi lokal aja, yang lokal. Jadi kopi itu kalau pertama biji benih itu harus yang tua, minimal udah 10 kali berbuah lah, 10 tahun ke atas. Jangan kopi baru satu musim 2-3 biji benih. Itu butiran biji benih itu tumbuh, tapi di buahnya nanti tidak, umurnya nggak kuat. Tapi cari benih kopi itu yang pohonnya yang udah gede, yang umurnya ya 10 tahun, 15 tahun ke atas, itu kuat. Untuk benih ini kalau ini pohon ranting, ini ranting ada ranting diambil yang merah di pohon. Nah, di merah di pohonnya, kalau misalnya satu batang ini ada rantingnya 30, ini yang merah pohon, tapi yang usianya 15 tahun ke atas. Ya, yang supaya kuat. Kopi itu kuat kopi daripada umur orang. Kalau benihnya yang bagus, kuat, masih kuat kopi daripada orang. Yang nanamnya di kebun Abah di bawah, ibu dan bapak Abah udah meninggal dulu, kopinya masih ada. Diwariskan tanahnya sama dipakai benih. Tahu? Wah. Punten, Bah. Enggak. Yang disebut benih itu gimana? Wah, Maksud yang tadi Abah ngebenihin itu gimana? benih ini ada satu pohon kopi yang sudah tua tadi. Iya, betul. Nah, yang sudah tua ini kan kopi mah setahun itu cuma sekali berbuahnya. Panennya selama 3 bulan, 70 hari lah. Ya. Nah, sekarang udah keluar bunga lagi. Nanti panennya 6 bulan. 6 bulan per panen. Jadi sekarang kan bulan 10 ya. 11, 12, bulan 1, bulan bulan 6 nanti bulan 5 Mei lah. Mei bulan 4, bulan 5 Mei lah. Bulan 5 baru panen. Itu selama
70 hari. Begitu panen kan hari ini dipanennya itu 1/4 atau setengah kilo. Kalau satu pohon Abah belum nyampe ke panen dulu ya. Oh iya. Oke. Nyambung tadi ke nanam pohon benih kopi itu yang sudah tua pohonnya dibenihkan. Diambil buah yang merah yang Oh, dijemur tuh. maksudnya kayak gitu. Iya. Iya. Mhm. Dijemur. Itu kering sedikit aja. Keringnya 20% lah, kebasahan 75%. Udah aja. Nah, nanti udah dingin ditaruh aja di media itu di pohon mau di polybag langsung atau mau di tanah bisa. Ya nanti keluar si kecambahnya apa tuh? Nah, itu tuh tunasnya itu kalau dari biji itu selama 40 hari baru keluar. Ya kalau udah kering jauhin gitu di tanah di media udah ada pupuk tebal gini pakai tanah udah disiram nanti 40 hari keluar. Jadi maaf saya potong. Jadi panen ke-10 atau lebih baru bisa begitu. Pakai benih. Yang sebelumnya kurang bagus. Itu kopi tadi saya utarakan itu kopi tumbuh tapi kekuatan umur Jadi kalau orang mah belum dewasa perempuan mah udah lahir usia lahir perempuan itu 20-25 ke atas kan lahir yang 14 tahun lahir anaknya pun kayak gitulah kalau dibandingkan dengan orang kesehatannya belum terjaga kalau di orang kalau di ini pohon ya kopinya belum berumur gitu. Cuma ada sedikit saya perlu saya sampaikan jadi dari beliau dari Abah Suherman bahwa sebetulnya ada salah satu instansi berwenang yang meminta supaya menjadi kopi organik. Nah, setelah jadi kopi organiknya yang pasti itu butuh perjuangan dan biaya. Setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Apa harusnya dibelilah oleh atau harusnya mungkin disubsidi oleh pemerintah? Wah, saya tidak tahu. Itu mungkin pihak yang berwenang atau pemerintah yang harus lebih memperhatikan lagi. Nah, jadi karena saat ini kopinya ya jadi standar-standar aja dibeli sama orang lain gitu. Padahal hasilnya secara kuantitas pasti tidak sebaik dengan yang memakai pestisida atau mungkin ada jamur mereka butuh fungisida. Kalau ada serangga mungkin mereka butuh insektisida. Kalau rumputnya banyak mereka mungkin butuh herbisida. Nah, kalau ada serangan cacing saya nggak tahu. Kalau sejenis cacing siput mungkin harusnya pakai akarisida. Itu saya nggak tahu. Nah, yang pasti hasil mereka organik tetapi harganya seperti kopi pada umumnya. Nah, itu kesianan juga. Mudah-mudahan ada pihak berwenang, siapa itu saya juga tidak tahu, tidak mengerti, yang bisa memperhatikan kedai kopi Palasari karena mereka bagus menurut saya hasilnya. Mungkin sementara gitu yang saya bisa sampaikan. Saya juga tidak mau terlalu jauh untuk menjelaskan bagaimana cara membuat kopi wine, kopi madu atau honey. Biar saudara-saudara atau Kang Brocesis sendiri silahkan datang ke kedai kopi Palasari. Menurut saya tempatnya menyenangkan. What's up bro, baterainya udah habis, jadi kita cepat-cepat closing aja ya. Di mana Pak? Oh iya, kalau mau pesan bisa nanti DM atau WhatsApp atau lewat IG ya nanti. Ya udah, sekian video dari kami di WhatsApp Mamen. Salam hormat dari saya, Babang Burik. Iya. Kalau ada yang mau ngajak ngopi bareng boleh lah. Kenapa? Pahit. Lagi.